Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 atas nama Asmiati NIM A01195502. Baik, saya di sini akan menjelaskan salah satu perusahaan yaitu PT Unilever Indonesia. Pada tahun 1985, di Inggris terdapat sebuah perusahaan bernama Lever Brothers Company yang didirikan oleh William Wallace Lever dan Jastrzewski. Lever pada awalnya perusahaan ini memproduksi sabun Lever Jasdi, yaitu cuci tangan dengan merek Sunlight. Karena kemasan dari sistem pemasaran yang baik, Lever Brothers Company berkembang dengan pesat. Pada perkembangan selanjutnya, Lever Brothers Company memproduksi sabun mandi dengan merek Lifebuoy. Pada tahun 1927, karena tingginya permintaan pasar dan untuk bersaing dengan perusahaan sejenis yang mulai bermunculan, keputusan ini bergabung dengan perusahaan Margani. Perusahaan bergabung tersebut bernama Margani terletak di Belanda dan memproduksi margarin. Yang kedua yaitu perusahaan ini bergabung pada tanggal 1 Januari 1930 menjadi perusahaan dengan nama Unilever. PT Unilever di Indonesia didirikan di Balai pada tanggal 5 Desember 1933, disahkan oleh Gubernur Van Nederhals India berdasarkan keputusan nomor 14 tanggal 16 Desember 1933. Kemudian pada bulan Oktober 1933 perusahaan ini mulai beroperasi sebagai produsen sabun di Jalan Program Tabugus Angge. Pada bulan Oktober 1936 sebuah pabrik margarin dengan merek Blue Blend. Pada perkembangan selanjutnya dengan diversifikasi produk di sektor pasta gigi dan berbagai jenis kosmetik. Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku berupa Virgin Oil, Unilever kemudian membeli pabrik minyak olive Fabrien Ars. Karena ditutup kebutuhan bahan baku Virgin Oil dengan suplai dengan mudah oleh pabrik pengolahan minyak lokal. Perkembangan selanjutnya adalah pendirikan pabrik kosmetik Allied Giblet pada tahun 1982, pabrik toilet soap pada tahun 1910 di Rungkut, Surabaya, dan juga pabrik es krim Wal pada tahun 1922 di Cikarang. Tujuan dari pendirian PT Unilever Indonesia Tbk adalah yang pertama, untuk memperoleh keuntungan ekonomi bagi perusahaan karena aspek ini sangat menentukan kelangsungan hidup perusahaan. Yang kedua, untuk meningkatkan status sosial ekonomi masyarakat dengan cara menyediakan lapangan kerja dan memberikan bantuan dana pendidikan. Yang ketiga, untuk menerapkan pengembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi dalam memproduksi barang konsumsi. Yang keempat yaitu untuk meningkatkan nilai guna bahan baku produksi dengan menghasilkan oleh pabrik minyak goreng. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosdiani, NIM A011934. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Saudari Asmiati. Di sini saya akan menyampaikan tentang lokasi pabrik, yaitu PT Unilever Indonesia Tbk Surabaya terletak di Jalan Rangkup Industri nomor 4/5
sampai dengan 11, Surabaya 60291 dengan tanah seluas 7 hektar. Lokasi ini merupakan bagian dari daerah industrial atau Surabaya Industri Estate Rangkup. Yang kedua, letak pabrik. Tata letak pabrik adalah pengaturan pabrik yang meliputi peletakan mesin, tempat kerja para pekerja pabrik, serta penyimpanan produk dan bahan baku. Tata letak pabrik ini dapat menentukan efisiensi penggunaan ruang dan proses produksi secara keseluruhan. Beberapa hal yang diperhitungkan dalam menentukan tata kelola pabrik adalah 1. Luas tanah untuk membangun pabrik. 2. Memungkinkan pengembangan pabrik lebih lanjut. 3. Menghitung distribusi energi dan material dari segi ekonomi. 4. Kondisi pembangunan meliputi penyederhanaan proses operasi, keselamatan kerja para pekerja, perbaikan peralatan pabrik, serta efisiensi energi dalam waktu. Produk-produk PT Unilever Indonesia Tbk. Yang pertama, Pabrik Cikarang, Bekasi, Food and No Soap Detergent Division. Yang pertama, sabun cuci baju yaitu Rinso, Superbusa, Demo, Sunlight, dan Soul. Bagian B, sabun cuci peralatan makanan seperti Sunlight dan Finpower. Bagian C, margarin atau Blue Band. Ke bagian D, teh Sariwangi dengan Lipton. Tujuan kerja pabrik lapangan untuk memperoleh gambaran nyata tentang struktur, proses, dan sintesis potensi operasi. Kedua, untuk mengetahui input proses produksi bahan mentah, energi, dan pekerja. Ketiga, untuk mengetahui proses produksi produk samping energi dan limbah. Uraian singkat proses produksi. Bagian A, bagian proses. Yang pertama, unit continuous market atau CSM. Kedua, unit line treatment. Ketiga, unit crude glycerin. Bagian B, bagian finishing. Yang pertama, unit drying. Kedua, unit packing line. Ya, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.